Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal evaluasi akhir semester pada bagian perhitungannya aja. Jika teman-teman lihat pada referensi yang ada di Google Drive, di sini soal perhitungannya itu ada satu aja, yaitu di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini itu dibagi dua, itu ada teorinya dan juga ada perhitungannya. Nah, ini soal nomor 6, kedua gambar ini. Nanti untuk gambar 1 kita bikin flowchart. Untuk gambar 2 kita input hasil dari perhitungannya. Seperti pada contoh UASku dulu. Yang ini, ada flowchart dan juga ada hasil dari perhitungannya. Ini nanti dituliskan pada lembar soal dan juga ikut di-scan. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan soal evaluasi akhir semester. Sini adalah soal nomor 6 tadi, dan ini juga data yang diketahui. Seperti biasa, untuk nilai X, Y, dan Z itu adalah 3 angka akhir dari NIM, teman-teman sekalian. Dikarenakan NIMku 103, maka nilai Z di sini adalah 3. Nanti W1 dan W2 itu dipengaruhi oleh nilai Z. Seperti ini ya. Jadi sebentarnya aku matiin dulu auto correction ya. Oke, udah mati. Kemudian di sini pada soal 6A, berikan contoh prosedur lebih baik dengan bagan alir atau flowchart. Menentukan distribusi beban horizontal lantai pada gedung bertingkat dengan cara ekuivalen statis untuk kasus gambar 2. Nah, bagan alirnya adalah flowchart. Nah, flowchartnya akan jadi seperti ini. Yang pertama kita akan menghitung beban total bangunan. Beban total itu nilai W, satuannya kilogram. Itu menyesuaikan aja dengan soal. Kemudian menghitung waktu getaran dan mode-nya. Kemudian menghitung waktu getaran dan mode-nya. Waktu getaran itu adalah nilai T, dan mode-nya ini kita nggak hitung pada soal ini. Tapi step-nya kurang lebih seperti ini. Mode ini biasanya digunakan pada dinamika struktur yang gedung bertingkat. Kemudian untuk koefisien dasar gempa, ini adalah C, nanti akan ada di perhitungan ini. Nah, kemudian menentukan faktor keutamaan dan faktor lain-lain. Faktor lain-lain itu seperti kekakuan si strukturnya ini, kemudian nilai E, dan lain sebagainya. Tapi kita di perhitungan sederhana ini tidak ada nilai kekakuan dan nilai sebagainya. Nah, kemudian menghitung gaya geser total atau nilai V. Kemudian setelah menghitung semuanya, kita mendistribusikan beban tersebut per lantainya. Kalau di soal ini kebetulan ada 2 lantai, maka dari itu nanti distribusi bebannya itu ada F1 dan ada F2. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita lanjut ke perhitungan. Di sini ada data yang diberikan, di mana nilai D1 dan D2 ini adalah diameter, dan W1, W2 adalah berat pada masing-masing lantai. Nah, ini dipengaruhi NIM, sehingga nanti hasilnya ini menyesuaikan dengan NIM teman-teman sekalian. Kemudian untuk nilai K-nya itu 1, dan nilai I-nya 1. Untuk C-nya ini, itu 0,1 dikurang 0,02 T. T-nya itu nanti kita cari. Kemudian C minimumnya 0,03. Dan H1 dan H2 ini adalah H dari ketinggian ini ya. Dikonversi jadi meter, dibagi 1000 artinya. Kemudian nilai B, ini lebar, ini 5 meter. Kemudian nilai H gede, itu sama dengan H2. Jadi nilai H ini nanti adalah 7 meter. Untuk gravitasi, ini ketetapan biasa, yaitu 9810 mm per detik kuadrat. Dan langkah pertama itu kita mencari beban total. W total itu sama dengan W1 tambah W2 aja. Nah, didapat hasil 126.000 kg. Jadi beban itu berbeda dengan massa. Kalau massa itu telah dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau beban itu tanpa dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian kita mencari waktu getaran atau nilai T. Nah, nilai T ini rumusnya 0,06 dikali H pangkat 3/4. Kita masukin aja nilai rumusnya tadi 0,06 dikali H. Hanya yang H2 tadi. H2 kita adalah 7 meter. 7 dipangkatkan 3/4. Didapat hasil sebagai berikut. Kemudian mencari koefisien dasar gempa. Nilai C tadi, rumus yang ini, 0,1 minus 0,02 T. Kemudian dilanjutkan 0,1 minus 0,02. Dimasuk nilai T-nya, yang ini tadi. Didapat nilai koefisien dasar gempa 0,09. Nah, untuk tanda komanya ini aku pakainya titik aja ya. Pakai yang satuan internasional. Jadi pakai titik. Nah, kemudian menghitung gaya geser. Gaya geser itu rumusnya C koefisien tadi dikali I dikali K dikali dengan W total. Nah, kemudian langsung saja kita input masing-masing nilainya ini. Nilai C udah kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Nilai WT juga.
Dan I dan K itu adalah nilai yang diketahui. Dikali dan didapat hasil 11.970 kg. Nah, kemudian kilogram ini perlu kita konversi ke ton. Maka kita bagi 1000 ya, karena 1 ton itu adalah 1000 kg. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, kemudian ini kenapa aku tandain 1? Karena di soal itu, satunya itu gaya geser. Nah, 2-nya F1, 3-nya F2, 4-nya jumlah gaya, dan 5-nya itu gambar. Jadi dikasih tanda ini buat keperluan rekapitulasi gitu. Selanjutnya menghitung gaya 1 dan gaya 2, atau F1 dan F2. Pada kondisi ini, rumus F1 dan F2 itu sama, tapi yang perbedaannya itu pada nilai W1 dan nilai H. Pada F1 nilainya itu W1 kali H1 dibagi total nilai W. Ini itu adalah WT, sama aja dengan WT. Kemudian dikali dengan H1. Dimasukin nilai masing-masingnya, didapat hasil 0,5794 ton. Nah, begitu pun pada F2. W2 kali H2 dibagi W total dikali H2. Dimasukin angkanya, dan didapat hasil 0,4206 ton. Kemudian sigma F ini kita totalkan, dan didapat hasil 1 ton. Oke, selanjutnya menghitung gaya total. Sigma F ini tadi dikurang V. Nah, ini semua nilainya absolut atau nilai mutlak ya, selalu positif. Maka dari itu 0,5794 plus 0,4206 dikurang 11,97. Didapat hasil 10,97 ton. Untuk plus minusnya itu bebas, mau ditulis atau enggak, karena plus minus itu untuk menentukan arah panahnya aja gitu. Nah, setelah itu kita masukin aja ke dalam gambar 2 ya. Nilai F2-nya berapa, F1-nya berapa, sigma F-nya berapa, kemudian nilai V dan nilai gaya totalnya tadi. Yang ini. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang soal evaluasi akhir semester. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.